Ya, udah nampil mas. Nah, buat ini folder barunya. Untuk subscribe-nya mungkin itu mas. Coba di setup dulu Waduh, subscribe-nya. Ya, belum berubah. Soalnya kayaknya, heeh. nah dipilih itu aja apa? Yang paling atas mas. Kan itu nanti Paling atas ya. pak ketika mau subscribe kan itu ada tiga pilihan tuh. Ya, Nah, pilihnya paling atas aja mas. Nah, nanti baru di select biar semua screen ketampil. yang paling atas itu yang mana? Chrome tab ini ya. Ya ini apa? Ya your enter screen ya. Di Kayak biasa enter screen ya. ya. Oh, Ya coba. Nah, oke. oke, udah nampil. Ini mau jalankan ke itu ya. Ya, mau itu apa? Mau buat masukkan ke HP lagi Oh, buat anu aplikasinya. oke. Coba di itu ketik aja dulu mas, ls. Nah, untuk melihat posisi folder sekarang di mana. Oke, nah sekarang masuk ke folder itu ya, buat aplikasi untuk dengan cara ketik ada di terminal cd Heeh. spasi nama foldernya buat aplikasi. Enter. Iya, di enter. Oke, nah baru jalankan yang perintah tadi, yang mpx native run android. Saya belum ada baca-baca yang kemarin tuh, Mas. Hmm, ya apa. Belum sempat baca. Oh, tadi pagi itu apa ada pelatihan Oke. Dota NBK. Oke, ditunggu aja dulu mas. Kalau ini tunggu aja proses Oh, dulu, mungkin di stop dulu share screennya, kita materi aja dulu ya. oke. Enggak mah.
Oke, ini proses reloading untuk nampilin layarnya. Nah, Oke. sambil nunggu ini, kita kemarin terakhirnya udah menulis kode sederhana seperti ini. Nah, nanti kita akan perlahan bedah sih apa sih yang kode ini maksudnya apa, dan ini juga maksudnya apa. Nah, Oh ya. ini udah nampil dari beberapa baris kode ini di aplikasi kita tuh cuma satu menampilin tampilan, yaitu cuman kata hello world seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian dokumentasi, sini, nah di sini di bagian React fundamental. Nah, di sini kita akan mengenal React karena kita sesuai namakan React Native. Jadi kita kenal React Native. Jadi React Native itu dia itu semacam framework atau perangkat kerangka seperti itu. Jadi dia itu udah menyediakan komponen-komponennya. Misalnya kita ibaratkan ini kerangka itu kayak boost screen dari desain sebuah bangunan kayak gitu. Nah nanti kan di dalam sini udah ketentuan tuh, nanti ada komponen ini fungsinya apa, komponen ini fungsinya untuk apa. Nah, kita akan sering dengar itu nanti komponen-komponen. Nah, komponen itu ialah seperti kita bisa ibaratkan itu merupakan bagian dari sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada view sama teks ya. Nah, view sama teks ini disebut dengan komponen, yaitu bagian dari React-nya ini. Nah, dia bagian dari React Native-nya ini. Nah, komponen view sama teks. Nah, jadi komponen teks ini ya sesuai dengan namanya, untuk dia itu tujuannya untuk hanya menampilkan teks saja. Jadi semua yang ada di sini nanti berupa angka ataupun karakter, simbol-simbol lain itu nanti dia ditampilkan sesuai dengan fungsi komponen yang dipakai berupa teks. Nggak ada. Mana? Habis dia growth nanti. Ada es bubble di growth konten ini. Hah? Konten ini? Coba beli B. Oke, nah komponen. Jadi kalau kita bedah di sini, kita kasih komen ya. Kalau untuk mengasih komen di dalam file ini kita /2 seperti ini. Nah, biar dengan ya, misalnya kalau kasih komen ya. Ya, kita kasih slash seperti ini, terus kita kasih komen misalnya ini itu kan ada keyword import, berarti itu memasukkan React ke dalam nah, kita memasukkan React ke dalam file saat ini agar si aplikasi ini dia tuh udah bisa dirunningkan. Jadi ini udah satu sintak yang mutlak wajib ada untuk di React-nya. Nah, terus kita tadi kan sebut ada komponen bagi bagian. Nah di dalam React ini udah banyak sekali komponen-komponen yang disediakan. Untuk saat ini kita cuma ambil contoh 2 dulu komponen. Nah, kita komponen. Jadi ini itu memasukkan tanggapan dia komponennya. Nah, ini komponennya akan kita masukkan dan digunakan di dalam file ini. Jadi ibaratnya kalau kita dalam pembangunan sebuah gedung atau itu kan kita perlu bagian-bagian tertentu kayak batu batanya, semennya. Nah, ini bisa ibaratkan seperti itu. Jadi ini kita perlu bagian-bagian tertentu. Nanti bagi-bagian ini kita susun sekedar rupa.
nanti biar dia itu membentuk sesuatu bangunan seperti itu. Oh, oke. Nah, untuk saat ini kita pakai view sama teks ya. Sementara ini aja dulu. Terus di sini bisa kita buat itu misalnya proses penyusunan atau pembentukannya. Nah, jadi kalau kita ambil kasusnya itu alurnya analoginya pakai di dunia pertukangan, kita nyediain dulu bahan-bahannya apa ini, terus ini proses dalam pembuatannya ya, mulai dari menyatukan komponen-komponennya dan menyusun sesuai dengan desain yang kita miliki kayak gitu. Nah, di sini tuh ada komponen view. Komponen view ini bisa ibaratkan tuh kayak lahannya, dia tuh pondasi dari semua komponen. Nah, jadi dia fungsinya itu untuk menyimpan komponen-komponen lain. Nah, makanya di sini kita lihat di sini untuk komponennya itu dia di kalau zoom lagi, nah dia itu kan setiap komponen itu pasti dia diawali dengan diakhiri dengan kurung seperti ini rata-rata ya umumnya. Tapi nanti ada komponen tertentu yang beda penggunaannya. Nah, untuk saat ini kita ketahui bahwa umumnya komponen di React Native itu didahului dengan simbol kurang dari seperti ini sama ditutup dengan lebih dari seperti ini. Nah, ini baru nama komponennya. Nah, yang di sini ini masih kosong. Nah, karena ini pondasi, jadi di sini tuh isinya itu komponen-komponen lain. Contohnya, ini kita masukin komponen teks. Nah, sama penggunaannya sama ini. Nah, tinggal di sini kita masukin apa yang mau ditampilkan ke dalam aplikasinya. Contohnya ini kan sebuah kata seperti ini. Nah, kalau kita tambahkan sini belajar juga seperti ini. Nah, maka kalau ketika kita simpan filenya, terus di sini akan otomatis reload di sini. Langsung tersedia perubahannya. Oke. Nah, ada satu lagi agar semua codingan yang ada di dalam sini itu bisa ditampilkan di dalam sini, yaitu dengan kita memberikan semacam izin agar function app-nya itu dapat dijalankan. Nah, dapat dijalankan oleh misalnya induk aplikasi ya. Induk aplikasi ini dalam artian kita kemarin kan tahu index.js. Nah, ini file index.js ini. Karena si file index.js ini dia menjalankan file app.js seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu basic strukturnya. Nah, nanti kita akan banyak akan menggunakan komponen-komponen. Kalau mau gambar kayak ada komponen khusus gambar, untuk tombol misalnya ada komponen untuk tombol khusus. Nanti tinggal kita susun di sini. Oke, nah sampai di sini kita coba kenalan lebih dalam ini di dalam sini. Nah, kalau di dalam sini tuh biasanya dia itu digunakan untuk sebagai tadi ya lahannya. Nah, dia itu akan melakukan sket ataupun scope ataupun membatasi ruang lingkup layarnya sini. Nah, di sini itu ada kalau kita misalnya ini aku zoom dikit ya. Nah, di sini itu bisa kita tambahkan spasi tetap di dalam view ini ya, tidak keluar dari simbol lebih darinya ini. Nah, kita tambahkan satu namanya style seperti ini. Nah, terus sama dengan dua simbol objek seperti ini. Nah, misalnya, dua simbol objek seperti ini. Nah, di sini bisa kita langsung enter. Nah, sesuai dengan namanya, ini juga bisa kita enter sebenarnya seperti ini. Nah, biar enak
untuk dilihat aja. Nah, Oke. nah di sini itu style yaitu ya gaya. Jadi kita bisa mengatur eh, kebiasaan dari komponen ini. Contohnya kita bisa mengatur tingginya, lebarnya, sama background colornya. Nah contohnya kita coba kasih dulu aja tingginya. Kebetulan di sini pakai bahasa Inggris ya, itu tingginya. Iya. Nah, seperti ini misalnya 100, terus kita koma. Nah terus kita kasih lebarnya misalnya 100 juga. Ini bukan yang baca katanya, yang biasa aja nih, tapi Terus di sini ada background ya ada tuh kantor ini. yang color seperti ini. Kita simpan. Nah seperti ini. Nah kalau kita lihat di layar kan langsung berubah nih, tinggi dan Iya. lebarnya tuh 100 kali 100-nya. Nah kalau yang kita perhatikan di sini kan enggak semuanya di sini tuh penulisan itu seperti ini. Nah di sini kan ada backgroundnya, ini kan 2 kata nih. Nah dia itu C-nya di huruf besar. Nah sebenarnya selain ini masih banyak yang dapat kita masukkan di sini. Nah untuk melihatnya di mana, kita lihat di sini ke bagian di dokumentasinya. Nah di bagian dokumentasinya misalnya kita ada masuk ke bagian komponen. Coba kita lihatnya ini ya, komponen, kita basic, terus di bagian view. Oke. Nah di view ini nanti ke bagian bawahnya tuh ada nih referensi. Nah di sini kan ada accessibility-nya, action-nya, terus lainnya. Nah ini bisa kita tambahkan, tapi kita bisa lihat di sini. Nah di sini nih ada keterangannya nih, iOS, berarti yang ini itu hanya bekerja untuk iOS saja. Nah hanya bekerja untuk iOS saja. Nah ini juga nih satu, ini untuk dia hanya bisa dipakai untuk Android aja dia. Kayak yang umum aja kita lihat di sini biasanya tuh ada tinggi sama lebarnya. Nah ini lebih terinci lagi, yaitu style proof dari view ya. Nah di sini kita bisa menambahkan background color tadi udah, kemudian border yaitu ya garis pinggirnya kayak gini nih. Ya. Nah mungkin kita bisa langsung coba. Oke, di sini coba kita tambahkan border width seperti ini. Nah border width 1 ya, misalnya ini kita ganti warna yellow aja biar garisnya itu kelihatan. Nah seperti itu. Nah untuk sementara akan aku kotak ini, aku pengennya dia tuh tengah-tengah sini. Nah jadi kita tambahkan aja koma sini, namanya tuh align storage. Di sini Aku kan sudah bilang soalnya ini
nggak mau munculin nggak bisa komen. Dalam hal kesepakatan. Oh, Oke, nah di dua tengah ya kita menambahkan satu ini baris ini. Ya biar untuk menunjukkan bahwa si border unit ini dia akan mengasih keseluruhan sisinya itu garis seperti ini. Nah, angka di sini tuh tingkat ketebalan garisnya. Misalnya kita kasih 5, dia akan tebal seperti itu. Tingkat ketebalannya. oh, Nah, terus kalau kita lihat, kalau kita pernah menggunakan Excel kan kita bisa ngatur tuh ya, bisa ngasih bagian bawah aja garisnya ataupun kanan kirinya kan atasnya. ya, Nah, itu bisa kita atur di sini. Misalnya kita nggak pakai ini, berarti kita komen aja biar dia itu nggak berfungsi seperti ini. Nah, bahkan nggak ada lagi garisnya. Kita ingin misalnya di bawahnya. Nah, kita terus saja border Kan kamu yang mulai, kamu yang duluan. button width. Nah, seperti ini. Misalnya kita kasih tembal 5. Nah, ini kita mengasih garis border untuk bagian bawah aja. Nah, sesuai dengan namanya, maka kalau kita mau bagian atas tinggal kita ganti aja di bawah sini. Seperti ini. Nah, maka di atas bawahnya udah ada garis. Nah, ini untuk pengasihan atau memberikan garis di bagian blok seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini lagi ada namanya itu border radius. Nah, border radius ya mungkin kita tambahkan juga kan, ini warna hitam ya. Nah, bisa kita custom ya. Caranya kalau seperti ini border color, maka semua sisi color itu nanti pakai color ini. Nah, ini kurang koma. Nah, seperti ini. oh, Tapi bagaimana misalnya untuk yang di bawahnya ini kita pengennya warna lain. Nah, itu bisa kita atur. Tinggal kita copy aja di sini yang ini. Sama di sini tinggal misalnya di bagian bawah yang kita kasih, kita copy aja buttonnya, kita tambahkan sini. Berarti border button color kita ganti misalnya warna hijau. Aku cek dia di Nah, warna hijau ini pakai green seperti ini. Kita punya orang ini. Kita simpan. Oke, kalau kita coba komen dulu ininya. Nah, jadi kita mau ngasihnya itu nggak bisa ada yang border ini karena dia otomatis kedetek semuanya. Nah, jadi kita bisa tentuin sendiri. Nah, misalnya gini, kita ganti warna merah biar lebih terang. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk ngasih border sama colornya. Nah, ada satu lagi mungkin aku cari satu referensi desain, misalnya Posiwan ditunjuk. kita cari nah. Nah, kalau kita lihat Mas, di sini kan ada desain. Nah, kita lihat di sini bahwa siku yang kanan kirinya ini dia sedikit melengkung ya. iya, Nah, ini bisa kita custom. Maksudnya kita bisa handle, kita buat di dalam aplikasi. Nah, di sini. Nah, untuk yang baru mungkin akan aku buat baru dulu view-nya. Nah, di sini mungkin
kita akan hapus saja semuanya ini. Oke, kita hapus. Kita akan pakai semua layarnya. Ini kita bisa tinggi dan lebarnya. Ini kita komen. Nah, ini kita komen pakai 100%. Nah, jadi kita bisa juga ngasih tinggi dan lebarnya itu menggunakan sistem persennya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau ke background colornya aku aktifkan, maka semua layar dari aplikasi itu akan menggunakan background full warna yellow seperti ini. Nah, karena kita tinggal bisa kita ibaratkan ini sebut ini sebagai lapaknya atau ruang lingkup yang bisa kita gunakan desainnya nanti. Nah, cobanya kita tambahkan di dalam sini. Nah, di bawah sini misalnya kita gunakan view lagi. Jadi view semua komponen itu bisa digunakan berulang-ulang, baik itu di dalam komponen itu sendiri ataupun tidak. Masuk. Asalkan dia itu setiap komponen awal pasti harus ada penutupnya. Sama ini kan, ini awal ini, penutupnya ini kan. Nah, sama ini barusan kita tambahkan, terus ini ada juga penutupnya. Nah, tinggal di dalam sini tuh kita coba tambahkan teks, misalnya namanya login sekarang seperti ini. Oke, di sini kan udah ada. Tinggal kita coba kasih stylenya kayak yang tadi baru di awal. Kita kasih style, terus kita kasih tentukan tinggi, misalnya kasih 100. Untuk lebarnya kita pakai persen, misalnya 80%. Nah, tinggal satu lagi tadi kan background colornya biar beda dari yellow, misalnya kita kasih warna merah aja biar agak mencolok. Nah, seperti itu. Nah, kayaknya ketinggian 100. Kita coba 60. Nah, ini akan aku ingin mencontohkan dari desain button masuk seperti ini ya. Nah, caranya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini komponen teksnya dulu aja. Kita custom warnanya. Sama kita kasih style. Jadi setiap komponen itu ada stylenya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam teks ini kan kita bisa ganti colornya, dan langsung aja ganti color dari teksnya. Seperti ini, kita maksudnya warna putih pakai buat seperti ini. Nah, terus kita atur ukuran fontnya pakai font nah, font besar seperti ini, misalnya kasih 20. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita juga bisa ngasih ketebalannya. Nah, ngasih tebal misalnya pakai font itu lah. Apa sih lu kan? Nah, sekarang kita sementara ini dulu. Yang penting ini kan udah teksnya udah ganti warna. Ada monater tuh. Ini mungkin kita kasih putih aja biar nggak terlalu banyak warna. Ada Nah, balik kita akan mengarahkan teks dalam login ini dia itu sesuai dengan desain yang di sini ini.
dia tuh tengah-tengah. Oh, Nah, ya. kita perlu ada dua metode, dua langkah yang perlu kita tambahkan. Yang pertama kita buat dulu dia center secara kesininya. Kenapa jadi kantor? Nanti kalau udah kita buat dulu dia center ke tengah-tengahnya. Makan aja. Nah, Kasih satu. caranya Oh. kita tambahkan koma di sini di bagian view. Namanya kita kasih align item seperti ini. Nah, align item terus kita pilih center. Sebenarnya di sini kita pilih center, kita simpan. Nah, dia udah tengah-tengah tuh. Nah, tinggal kita turunkan dia secara vertikalnya, misalnya namanya itu just Makanya. content. Ganggu lo tidur ngomong. Nah, ini kita tambahkan justify contentnya. Mana? Nah, kalau kita simpan, maka sekarang teks login sekarang itu udah tengah-tengah seperti ini. Oh, itu dia bisa katakan karena ini kah yang justif konten ini ya? Ya, nah kalau aku komen ya, yang komen sini, maka yang ini untuk dari kiri ke kanan aja, kiri ke kanan ya. Terus yang just contentnya ini untuk atas ke bawahnya. Oh, Oke. oke. Nah, kalau kita contohkan ya di Excel, ini ya, kita contohkan di Excel. Ini sama konsep itu sama seperti kayak gini, misalnya, nah ada teksnya seperti ini. Mm-mm. Itu sumbingnya. Nah, kalau kita lebar dikit kan, nah otomatis kan ini secara default di dalam Excel itu dia di bawah ya. Iya. Nah, kita bisa mengaturnya di sini nih. Nah, kalau kita pilih ini kan dia align topnya, maka di atas nih. Terus ini namanya vertikalnya, ini untuk bawahnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang diaplikasikan di atas kayak gini. Iya. Nah, terus tinggal kita buat dulu dia ke arah tengah sini kan. Kalau di Excel mudah, tinggal klik aja ya. Ini align center ya. Ya. Kita di tengah-tengah. Terus tadi dia secara vertikalnya, tinggal kita pilih aja yang ini. Nah, ini maka udah jadi. Oh. Nah, kalau lebih seperti itu. Jadi semua fungsinya di sini itu sebenarnya ada nama semua dia. Align center, align right, ini align center, ini align left seperti ini. Nah, bedanya kalau kita jadi developer, ya kita itu semua sintak yang simbol kayak gini tuh kita buat secara tertulis ya, kayak gitu. Oh. Nah, Oke. kayak kalau itu udah, tinggal kita tadi kembali ke bagian bagaimana caranya membuat ini jadi melengkung. Nah, itu kita bisa tambahkan ke view-nya ini, namanya itu pakai border radius seperti ini. Nah, kita kasih nilai misalnya 20 ya, kita coba. Nah, maka sekarang udah mulai ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini masih ada kayak garis lurusnya sini ya. Nah, kita bisa tinggikan lagi nilainya, misalnya 30. Nah, kalau nggak tuh bisa juga 40 seperti ini. Nah, kalau udah 40 ini dia udah paling maksimal lengkungannya seperti ini. Oh. Nah, tinggal coba kita bisa kasih tengah. Batunya kita centerkan pakai align swipe seperti ini. Nah, kita kasih center. Oke. Oh. Nah, dalam hal ini kita udah bisa membuat sebuah tombol dengan menggabungkan dua komponen aja dulu nih, masih baru view sama text. Nah, Oke. baru dua komponen kita udah bisa buat sebuah tampilan sederhana kayak gini, button. Nah, ini hal umum, button yang hal umum yang ada di dalam aplikasi ya, seperti ini. Nah, itu komponennya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini masih banyak yang bisa kita tambahkan. Nah, border color udah tadi. Nah, untuk border radius itu kita bisa mengatur sesuai dengan sudut tertentu. Kalau kita tadi kan pakai langsung nih border radius ya.
maka sisi atasnya dari bawah di bawah sini dia itu semuanya radius 40. Nah, misalnya kita bisa ingin dia tuh melengkung yang atasnya aja. Nah, ini kan atas kiri, atas kanan. Dia tuh hanya melengkung itu aja, misalnya sebesar 40 juga. Makanya kita bisa tambahkan sini border top. Nah, topnya itu di bagian mana? Topnya ini di bagian kiri ya. Bagi kita left, terus kita radius seperti ini. Terus kita kasih angka 40. Oke, kita simpan. Nah, makanya udah sini. Nah, kita mengasih border di bagian atas, dia tuh atasnya itu di sebelah kiri. Nah, kasih radiusnya tuh sebesar 40%, 40 nilainya. Nah, untuk yang atas tapi dia sebelah kanan, maka tinggal ganti aja atas top sebelah kanan right. Nah, seperti ini. Ini jadi border radiusnya tuh bisa kita sesuaikan dengan sudutnya ingin kita tentukan radiusnya seperti ini. Ini contohnya untuk bagian atas kiri dan atas kanan. Oke. Ini untuk radius kalau kita lihat sini. Oke. Oke, nah di sini ada satu lagi namanya. Kalau kita lihat di sini tadi kan kembali lagi ke bagian view yang paling pertama ya, yang paling induknya nih. Ya. Kita kan untuk menggunakan semua layar handphonenya, view ini dia kita menyantumkan pakai delay 100% ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan yellow. Nah, ada satu cara lain namanya flag. Nah, jadi kita bisa hapus aja sini, kita komen, ini kita komen. Nah, kita bisa cara cepatnya yaitu pakai flag seperti ini, terus kita pilih satu seperti ini. Nah, kalau kita simpan, maka kita mendapatkan di sini nggak ada semacam perubahan. Terus kalau kita aktifkan lagi di sini backgroundnya, maka tetap dia menggunakan background 100% seperti ini layarnya. Nah, karena ini flagnya ini sama persis fungsinya itu untuk tinggi 100% dan lebarnya 100% seperti ini. Nah, biasanya untuk komponen pertama kayak gini umumnya itu pakai flag seperti ini, karena nanti ada kelebihannya nanti daripada kita manual seperti ini. Nah, tapi itu perlahan aja kita bahas. Oke, nah ini dua komponen yang barusan kita gunakan, view sama text. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kenalan lebih dalam dengan komponen teksnya. Nah, kenalan lebih dalam itu tentang di bagian stylenya. Nah, mungkin kita akan cari dulu komponen teks di sini. Kita cari dulu komponen teksnya. Nah, ini komponen teksnya. Kita akan coba kenalan lebih dalam. Kita cari di sini bagian style. Nah, di stylenya kita bisa klik aja di sini. Nah, kok kembali ke video. Kita cari yang umum aja dulu. Nah, kita akan kenalan dulu. Di sini kan tadi kita udah bisa gunakan yaitu
color sama font size-nya. Jadi kita ini untuk mengatur colornya, terus ini mengatur ukuran fontnya. Nah, terus di sini kita bisa menebalkan tulisannya. Nah, sama di bagian apa tadi ya, bagian Excel. Di sini kan di Word juga ada. Nah, di sini kan kita bisa mengasih bold seperti ini ya. Nah, sama di dalam React Native itu bisa kita lakukan, kita bisa handle dengan cara menambahkan sebuah properti baru, yaitu namanya ini. Nah, kita bisa copy, kita tambahkan di sini. Nah, di sini tuh kita bisa tulis namanya bold seperti ini. Kita simpan. Nah, di sini maka dia akan tebal. Oke. Nah, ini ketiga ini biasanya umum sih digunakan oleh UI ya, untuk pembuatan tampilan aplikasi umum gitu. Untuk di bagian jenis fontnya itu ini kadang ya sesuai dengan kebutuhan aja sih. Nah, jadi kalau kita copy di sini, bisa kita copy, kita bisa tambahkan juga, maka jenis fontnya dia akan berubah. Nah, kayaknya ini untuk menggunakan ini biasanya perlu ada setting tambahan. Nah, makanya mungkin kita coba skip aja dulu, nanti perlahan aja. Kita lihat aja dulu yang bisa langsung di handle sekarang. Oke, nah di sini ada istilah baru namanya nested ya. Nested itu bisa kita artikan bersarang. Jadi di dalam komponen teks, nanti di dalam ini itu ada teks lagi, komponen teks. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya kita kayak gini nih. Kita perlu menambahkan warna dalam kata tertentu di dalam satu kalimat seperti ini. Nah, mungkin kita bisa contohkan juga di sini. Namanya itu nested ya. Oke. Di sini mungkin kita tambahkan komponen teks. Oke. Teks. Ini kita tambahkan misalnya kamu sudah punya akun. Nah, biasanya kan di dalam aplikasi itu ada kayak gini, sudah punya akun. Sekarang mungkin kita kasih style sederhana dulu. Fontnya kita kasih tebal, misalnya 30 ya, untuk menunjukkan itu aja. Nah, terus di sini kan itu biasanya itu ada daftar ya. Iya. Nah, umumnya biasanya itu di teks kata daftarnya itu beda warna dengan yang di sini ya. Iya. Nah, kalau kita kasih kode warna di sini, misalnya warnanya itu coba warna biru. Nah, seperti ini maka dia mengikuti semua ini. Nah, bagaimana caranya biar ini kita bisa custom warnanya sendiri? Nah, caranya kita menggunakan dengan metode nested seperti ini, yaitu dia nested komponen. Jadi dia di dalam komponen itu ada komponen itu juga. Nah, caranya tinggal di sini kita ganti, kita cut aja, kita tambahkan komponen lagi, komponen teks, terus kita tutup juga komponen teksnya. Oke, nah tinggal kita tambahkan daftar lagi di sini. Nah, kita simpan. Maka di saat ini tampilan itu masih sama aja karena kita belum melakukan pengaturan stylenya. Nah, sini tinggal kita kasih style lagi. Kita kasih color, misalnya warna merah ya, seperti ini. Nah, sekarang kita udah bisa lihat di sini untuk teks sudah punya akun, maka dia biru.
Tapi untuk button untuk keyword daftar dia warna merah. Oh, Nah, sekarang ini disebut dengan nested ya, atau besaran ya. Oke. Nah, komponen besaran. Komponen besaran. Jadi di dalam komponen itu, dalam satu komponen, di dalam itu ada komponen lain seperti itu. Oke. Nah, tapi di ini ada cara lain. Mungkin masnya juga kepikiran, kita kan seperti ini nih. Kita bisa bikin dua teks lagi, misalnya di sini kasih oke, ini daftar. Terus di sini satu lagi daftar, atau enggak ada daftar aja, daftar sekarang. Oke, kita simpan. Ini stylenya aku copy aja dulu, terus pastekan di sini. Style fontnya kasih berapa, 30. Nah, kita punya dua teks yang sama. Kalau ini kan metode cara pembuatan pertama, ini untuk cara keduanya. Nah, kita punya teksnya yang seperti ini, jadi kita bisa nentuin sendiri colornya. Misalnya untuk nyata yang ingin daftar, kita kasih colornya, nah, misalnya warna kuning. Oke. Nggak kelihatan, mungkin kita kasih green aja. Oke. Nah, untuk yang satunya kita kasih warna merah aja, kita samakan. Oke. Nah, kita udah punya, tinggal bagaimana caranya agar si kedua teks ini, dua komponen ini, dia itu satu baris, ada artian dia sejajar ya, sebelah sama kayak gini. Nah, untuk menghandle itu kita bisa kalau di Excel itu ada namanya apa namanya dia, mungkin langsung aja sini ya. Nah, di sini kita akan lakukan pembukusan kedua komponen ini pakai komponen lain, yaitu yang komponen umumnya, induknya biasanya pakai view. Nah, pakai view, kita tutup juga pakai view. Oke, kita simpan. Nah, untuk saat ini memang belum kelihatan apa-apa karena kita belum melakukan styling di sini, belum melakukan pengaturan gambar. Nah, misalnya kita coba kasih background colornya, misalnya warna yellow ya. Maka dalam saat ini kedua teks ini udah di dalam satu komponen view ya. Nah, kita akan kita akan tentukan biar ini sejajar. Nah, caranya bagaimana? Kita tambahkan di sini namanya flag direction. Nah, flag direction kita kasih row. Di sini cuma ada dua dari flag direction ini, antara kolom sama row. Secara defaultnya itu dia kolom itu maksudnya seperti ini bentuknya. Dia setiap kali kita nulis komponen baru maka ada di bawahnya. Nah, terus ini kalau ini mau sejajar, kita tinggal ganti ini menjadi baris row seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita kasih analogi di sini bagaimana ya?
Kalau bingung saya apa kalau dari Excel. Yang penting ini kita udah bisa mengarahkan kedua teks ini untuk dia tuh berbarisnya seperti itu menggunakan flag direction seperti ini. Jadi ini kalau kita ganti menjadi kembali pakai kolom, maka dia akan di bawah seperti itu. Oke. Oke, jadi ini kita udah bisa. Oke, untuk komponen text sama view ya lebih dalam. Coba aku cari lagi. Untuk teksnya apakah ada lagi? Soalnya yang umum udah itu aja sih, fontnya sama color. Untuk yang ini terlalu banyak nanti. Oke, mungkin kita tambah satu lagi komponen dari sini. Setelah teks itu image ya, gambar. Nah ini komponen image, jadi image ya sesuai dengan namanya untuk menampilkan gambar. Nanti yang pertama seperti biasa, karena kita ingin menggunakan komponen image menampilkan gambar, seperti biasa kita perlu memasukkan dulu komponennya dari React Native-nya. Kita koma di sini, kita tulis image seperti ini. Setelah ini kita masukkan, baru kita bisa menggunakan komponen ini. Nah contohnya kita akan menambahkan di bawah sini aja. Caranya untuk image ini dia beda dari komponen lain, yaitu tinggal tulis saja image terus langsung slash seperti ini. Langsung slash. Ya langsung seperti ini. Nah di sini tuh ada dua yang diperlukan, bisa dibilang itu wajib juga, yaitu ada stylenya. Stylenya itu yang wajib itu ada tinggi sama lebarnya. Misalnya kita contohkan dulu, ini nanti gambarnya itu tingginya 100 dan lebarnya juga 100. Nah ini oke. Terus kita udah punya ini, terus kan kita punya menampilkan gambar, berarti harus punya gambarnya. Nah di sini tuh ada namanya source seperti ini. Kita perlu menambahkan gambarnya, ini gambarnya akan ditampilkan. Dua metode, yaitu berupa link, nanti ada juga berupa fetnya. Fet itu seperti apa? Nah kalau linknya link gambar ya, contohnya di sini kalau ini kita contohkan pakai nampilkan gambar linknya. Maksudnya link itu yang pakai HTTPS ya. Di sini kita tinggal bisa tambahkan URI. Nah URI ini udah ketetapannya, jadi kita ikutin aja dia, kita nambahkan. Nah di sini kita tambahkan dalam kutip ini, kita tambahkan linknya, link gambarnya kita cari ya. Mungkin kita cari gambar lain. Kita cari ya di sini, coba cari PNG. Contohnya misalnya Gojek ini, kita cek linknya itu langsung ke format atau bukan. Nah ini kan betul nih, ini betul ada. Kita pakai contoh nih, linknya itu kan langsung file info Gojek 2.png. Nah ini kan ada formatnya. Nah kita copy aja linknya, kita pastekan di bagian sini lagi. Di sini kita pastekan, oke, terus kita simpan. Nah kita tunggu. Nah di sini gambarnya udah nampil di dalam aplikasi kita. Nah tinggal kita bisa mengaturnya lagi, tingginya misalnya mau 200. Nah, maka gambarnya akan nampil. Terus di sini kita bisa tambahkan satu lagi, ini optional juga, tapi terkadang bisa juga ditambahkan. Kita lihat bagian image-nya. Nah ini kita kasih aja konten seperti ini, agar
semua elemen dari gambarnya itu ditampilkan secara keseluruhan sepertinya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita komen, kita perhatikan gambarnya di sini, dia akan sedikit ngezoom ya. Nah, dia akan sedikit ngezoom. Tapi kalau kita tambahkan ini, dia akan menampilkan gambarnya ini untuk menghindari gambar yang ditampilkan itu terpotong ya, seperti itu. Oh, Untuk menghindari, misalnya coba ya, kita, nah ini untuk satu ya gambar. Nah, terus ada satu lagi metodenya. Gambar ini kita masukkan ke dalam file project kita sendiri. Nah, contohnya nanti di sini kita tambahkan, kita buat satu folder di sini, misalnya namanya src. Nah, dalam sini kita tambahkan satu folder namanya asset. Nah, jadi untuk penamaan foldernya ini bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman secara pengalaman biasanya seperti ini sih, src ini singkatan dari source, sumber kayak gitu. Nah, ini aset. Nah, aset ini ya gambar-gambar. Nah, kita akan menambahkan satu gambar ke dalam folder asetnya. Di sini akan aku cari satu gambar yang bisa relevan untuk ditambahkan. Misalnya kita ganti Tokopedia misalnya. Atau enggak ganti gambar lain ya. Nah, mungkin kita akan coba menampilkan gambar ini, tapi gambar itu kita simpan dulu ke dalam file project kita. Nah, coba kita simpan. Ini misalnya kita ganti namanya car, akan kumasukkan ke dalam folder project tadi. Nah, di dalam folder src asset. Oke. Oh, ini. Nah, ini namanya kita ganti jadi car. Oke, nah ini di dalam project kita saat ini udah ada satu gambar, yaitu car. Nah, kalau lebih gambarnya mobil seperti ini. Nah, kita akan nampilkan gambarnya di dalam sini. Nah, biar untuk persingkat kita bisa copy ini. Kita copy, kita tambahkan di bawahnya. Kemudian ini kita ganti pakai fat. Oke. Nah, di sininya perbedaannya itu di bagian source-nya. Nah, kita tinggal hapus saja. Kita tinggalkan. Nah, kita tinggalkan ini seperti ini aja. Nah, di sini tuh kita ketikkan require seperti ini. Oke. Terus di sini kutipnya. Nah, kutipnya apa? Kita arahkan ke bagian fat atau lokasi gambar ini. Nah, caranya titik satu kali slash namanya kan ini kan satu jajah, file F ini kan satu jajah sama folder src ya. Maka kita cukup titik aja satu kali, terus nama folder src, terus nama folder asset. Nah, terus slash nama gambarnya. Kemudian kita tambahkan juga format gambarnya juga. Nah, kita simpan. Kita lihat di sini. Nah, dia ada error, nggak bisa detect lokasi ya. Ntar aku lihat dulu aset. Ada kalimat tulisannya. Oke. Untuk ini seharusnya nah, untuk objeknya itu satu aja, nggak dua, kecuali tadi pakai yang ini menggunakan link. Coba kita simpan. Nah, ini udah nampil. Nah, caranya sama, komponennya pakai image, dan cuman bedanya itu sumber gambarnya itu online ataupun offline. Nah, bisa juga. Kalau online tuh pakai link seperti ini kita bisa disebut dengan offline, karena gambarnya itu ada di komputer kita sendiri. Oh ya. Oke, nah di sini tinggal kita sesuaikan aja nanti gambarnya.
Nah, misalnya ini coba aku besarkan ya, 400 pixel. Nah, terus ini kita komen. Nah, kalau kita lihat ini kan gambar mobilnya itu kepotong. Kenapa? Karena ukuran asli gambarnya itu gede dari yang kita tentukan di sini. Makanya kita tambahkan ini biar dia nggak kepotong. Jadi dia itu otomatis akan menampilkan keseluruhan aplikasinya, gambarnya. Meskipun tinggi dan lebarnya itu kita tentukan ini lebih kecil dari ukuran asli gambarnya. Oke. Nah, kita simpan, maka dia akan menampilkan seperti ini. Oke, itu untuk gambar. Oke, sampai di sini mungkin ada ditanyakan, Mas? Ini yang misalnya nih yang kan yang sudah punya akun, terus kalau misalnya di Google tuh kalau kita klik kayak masuk kemana-mana gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya masih panjang, Mas, Oh. materinya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Nanti juga kita akan belajar nampilin gambar-gambar ataupun teks-teks dari kayak berita kayak gitu. Nah, kita juga belajar. Nah, dari komponen-komponen yang kita pelajari ini, nanti itu kita akan susun sebuah tampilan aplikasinya yang cukup menarik kayak gitu. Nah, kalau tadi kan aku contohkan cari di sini contoh desain aplikasi Tokopedia gitu ya kan, ataupun Gojek. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini kan desain nih, semua desain ini kan basic itu dari ada gambar sama teks kan. Iya. Nah, kalau lihat di sini ini kan ada blok nih. Nah, blok yang biru ini itu pasti pakai view. Terus nanti di sini kan ada teks, berarti pakai komponen teks. Nah, ini kan ada dua nih. Ya. Nah, duanya kan sejajar. Nah, tadi kan kita udah coba tuh, dia tuh yang dua komponen ini kita bungkus pakai view, terus kita arahkan pakai tadi flag direction, kasih row biar dia satu baris. Nah, ini sama juga nih. Ini kan ini satu baris nih. Ini kita bungkus dulu pakai view, terus kita tambahkan gambar sama teksnya. Nanti kita arahkan dia tuh flag directionnya itu menjadi row seperti kayak tadi. Nah, dia flag row. Nah, ini. Nah, nanti ini banyak kegunaannya flag row nih. Cuman kita baru mengenal bagian alat-alatnya dulu kayaknya. Sama kayak kita belajar servis motor kan kayak gitu. Kita harus kenal dulu kunci-kunci apa, misalnya kunci 8 atau kunci di lingkaran ataupun kuncinya kayak gini kita perlu tahu ya kan. Nah, sama kayak kita saat ini kita belajar dulu komponen kecil-kecilnya sebelum kita nanti garapnya aplikasi kayak gini. Nanti perlahan kita akan coba desain ya aplikasi kayak gini. Nah, untuk arah misalnya buttonnya diklik itu nampil itu ada nanti, insya Allah ada nanti materinya. Mungkin itu Mas, ada lain yang ditanyakan? Kalau yang itu yang saya pernah lihat tuh yang pakai pixel tuh apa ukurannya tuh? Pixel ukuran ikonnya. Ya kan misalnya hurufnya misalnya 30, nanti tambahannya itu pakai px pixel gitu. Pixel gimana ya? Ukuran kayak gini kan misalnya 30 gitu. Oh, yang kayak gini ya? Terus Pixel kayak gini. iya, itu enggak perlu juga enggak apa-apa kan tuh. Kalau untuk di Renative nggak perlu Mas. Oh. Itu biasanya tuh di bagian website itu HTML. Oh. Nah, itu kita karena secara basic di dalam sini kan ngasih 30. Nah, di dalam Renative itu otomatis dia tuh udah baca ini 30 pixel. Oh, oke. Berarti enggak perlu ya? Ya, nggak perlu. Ya, gimana Mas? Ada cukup? Sudah, itu. Enggak ada lagi pertanyaannya.
Oke, kalau udah mungkin kita cukupin dulu ya kelasnya. Udah Ya. 1 jam juga. Nanti tinggal masnya dicoba-coba aja. Oh ya, ini mau recordan videonya. Soalnya ini aku record dan aku upload juga ke YouTube. Nanti kalau perlu aku share nanti linknya untuk ngulang-ulang Oh materinya. ya, boleh boleh. Oke. Oke. Oke, mungkin itu aja, kita cukupkan dulu kelas malam hari ini. Nanti untuk jadwalnya kemungkinan ya kayak sekarang Jumat sama Sabtu ya. Nah itu yang Iya. kepikiran untuk saat ini. Mungkin nanti ada waktu tambahan ataupun perubahan jadwal nanti kita saling kabaran aja nanti. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.